Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur. Alhamdulillah. Diberikan nikmat iman, senantiasa percaya kepada Allah, diberikan kenikmatan Islam, senantiasa beribadah kepada Allah, diberikan kenikmatan ihsan, senantiasa berbuat baik. Nikmat yang lain berupa kesehatan baik lahir maupun batin. Sementara saudara kita ada yang meninggal dunia, ada yang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Kita doakan semoga yang meninggal senantiasa diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya, dan yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita yang diberi nikmat oleh Allah, marilah kita ucapkan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk jalan yang benar, fa insyaallah akan terbebas dari siksa api neraka, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Baik para pemirsa, di sini saya akan memberikan yaitu cerita tentang ulama besar, yaitu Imam Syafi'i radhiyallahu an, juga seorang psikiater muslim. Para pemirsa, Pangeran Al-Ma'mun, ya. Jadi ini adalah anaknya Khalifah Harun ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah di Irak, Baghdad. Mempunyai anak antara lain yaitu Pangeran Al-Ma'mun dengan Al-Amin. Pangeran Al-Ma'mun sudah hampir 1 bulan lebih yaitu menderita sakit keras. Sudah 10 dokter mencoba mengobatinya, namun usaha mereka ternyata masih sia-sia belaka. Malah penyakitnya Al-Ma'mun semakin hari semakin bertambah parah. Di dalam penyelidikan para dokter atau dulu yang disebut dengan tabib, mereka berpendapat bahwa organ-organ tubuh Al-Ma'mun tetap berfungsi, yaitu sebagaimana biasa. Denyut jantungnya normal, tekanan darahnya tetap stabil, sedangkan paru-parunya tetap yaitu bersih dan sehat. Tidak ada yaitu baksil atau virus yang telah merusak yaitu jasmaninya. Tetapi para pemirsa, kenapa pangeran muda ini masih saja menderita di atas tempat tidur? Itulah yang membuat pusing bagi setiap ahli medis. Tiba-tiba ayah pangeran, yaitu Raja atau Khalifah Harun ar-Rasyid, teringat pada seorang yang cukup dikenalnya selama ini, yaitu Imam Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i sebenarnya bukanlah seorang dokter, tetapi menurut penilaian Khalifah, beliau adalah psikiater yang tiada bandingnya pada waktu itu, maksud saya. Menurut keterangan yaitu ulama Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i ini dapat membaca apa yang tersirat dalam hati manusia.
dan hanya dengan memandang wajahnya atau memandang wajah seseorang secara sepintas, lalu beliau dapat menebak mengenai persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh orang tersebut. Imam Syafi'i radhiyallahu an yang pada waktu itu menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Baghdad, segera yaitu diundang ke istana oleh khalifah dengan wajah murung Harun ar-Rasyid, menjelaskan bahwa pada beliau putranya Al-Ma'mun kini berada dalam keadaan sakit payah. Telah banyak dokter yang telah berusaha menolongnya, tetapi sejauh itu usaha mereka masih belum terlaksana. Maka sekarang Baghdad amat mengharapkan agar Imam Syafi'i radhiyallahu an bersedia mengulurkan tangan untuk mencoba mengobatinya. Insya Allah Amir Mukminin, jawab Imam Syafi'i sambil menganggukkan kepalanya. Saya akan mencobanya, tetapi kesembuhannya semuanya adalah terletak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sambung Raja Harun ar-Rasyid. Semoga usaha Tuhan dapat berhasil. Mari saya antar ke kamarnya. Setelah melewati ruangan di tengah istana yang dihiasi dengan perabot-perabot yang indah dan permadani yang halus, akhirnya Imam Syafi'i tiba pada suatu ruangan yang merupakan kamar tidur Al-Ma'mun pribadi. Dalam ruangan itu banyak ibunda Al-Ma'mun, seorang wanita, pria. Maksud saya, dalam ruangan di tempat itu ibunda Al-Ma'mun, seorang wanita Parsi yang cantik dengan sejumlah dayang-dayang yang mengelilinginya. Si ibu terus menerus mencucurkan air mata di samping, yaitu pembaringan putranya yang dicintainya itu. Melihat kedatangan Imam Syafi'i yang diantar oleh khalifah, si ibu turun dari pembaringan anaknya itu, lalu dipersilakan ulama besar tersebut untuk mendekatinya di depan putranya. Mula-mula Imam Syafi'i meneliti wajah Al-Ma'mun, kemudian baru memeriksa denyut jantungnya dan kedua matanya yang terkatup. Namun sejauh itu pangeran muda tersebut belum juga memberikan reaksi apa-apa. Ia masih tidur, atau ia masih tetap tidur dengan perasaan gelisah. Dapatkah sesuatu yang hadir dalam ruangan ini? Saya mohon keluar sejenak Amir Mukminin, ucap Imam Syafi'i beberapa saat kemudian. Tentu saja boleh Tuan, jawab Harun ar-Rasyid dengan tersenyum. Baginda lalu mempersilakan orang-orang yang berada dalam ruangan untuk tersebut keluar, termasuk ibunda Al-Ma'mun sendiri. Setelah itu barulah Imam Syafi'i berkata kembali kepada khalifah, Amirul Mukminin, saya memerlukan
kepala polisi Metropolitan Baghdad untuk hadir kemari. Hah? Apa? Katanya Harun ar-Rasyid heran. Tuan memerlukan kepala polisi Baghdad. Imam Syafi'i mengangguk. Akan Tuan apakan kepada kepala polisi itu? Apakah dengan kehadirannya Tuan, yakni sakit Amr akan dapat berkurang? Insya Allah. Amirul Mukminin, baiklah kalau sekiranya itu yang Tuan kehendaki. Saya akan memerintahkan untuk memanggil kepala polisi kemari. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya tidak ada seorang pun, tidak ada setengah jam, maksud saya tidak ada setengah jam kemudian, kepala kepolisian Metropolitan Baghdad yang bernama Said Abdullah An-Naisaburi telah tiba di istana dengan hati berdebar-debar. Khalifah Harun ar-Rasyid segera memerintahnya untuk menemui Imam Syafi'i di ruang tidur putranya Al-Ma'mun. Saya amat membutuhkan bantuan Tuan demi untuk kesembuhan Al-Ma'mun, ujar Imam Syafi'i. Setelah menyalami puisi itu terlebih dahulu, maksud Tuan? Tanya Abdullah heran. Saya memerlukan catatan nama-nama jalan raya yang berada dalam kota Baghdad ini. Sekarang juga? Tentu sekarang juga. Insya Allah akan saya usahakan. Setelah nama-nama jalan raya yang berada dalam kota Baghdad disodorkan pada Imam Idris Asy-Syafi'i, beliau segera membacanya satu persatu dengan pelan pada telinga Al-Ma'mun. Beliau mulai dengan jalan yaitu Qasrus Zahab yang membentang di depan istana, kemudian Jalan Al-Abbas di depan Masjid Jami dari Universitas Baghdad. Setelah itu di Jalan Kawakib di sisi timur jalan yang menuju pusat kota. Namun walau hampir separuh dan jalan-jalan tersebut dibisikkan pada telinga pangeran muda itu, nyatanya ia masih saja memejamkan mata. Hampir saja Imam Syafi'i menjadi putus asa. Tetapi ketika beliau membisikkan nama jalan Al-Azhar, dengan tiba-tiba kepala Al-Ma'mun tersentak dengan amat pelan, dengan amat perlahan sekali. Melihat timbulnya reaksi tersebut, kembali nama jalan itu untuk diulang oleh Imam Syafi'i. Kali ini sepasang mata Al-Ma'mun yang redup itu terbuka perlahan-lahan. Lalu ditatapnya wajah Imam Syafi'i dengan tatapan yang sayu. Alhamdulillah, ujar Imam Syafi'i pada Said Abdillah. Saya mohon kepada Tuhan kembali untuk mencatat rumah-rumah yang ada atau yang berada di jalan Al-Azhar itu. Rumah-rumah, tanya Said
Abdallah dengan mulut terenganga, "Ya, rumah-rumah yang berada di jalan itu, Imam." Saat Imam Syafi'i menegaskan, "Untuk apa? Nanti Tuan akan mengetahui sendiri." Kembali kepada polisi, Abdillah An-Nasaiburi memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mencatat rumah-rumah yang berada di Jalan Al-Azhar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setelah catatan-catatan itu disodorkan pula pada Imam Syafi'i, maka kembali pula beliau membacanya pada telinga Al-Ma'mun. Ada ada 47 buah rumah yang terletak di Jalan Al-Azhar. Ketika beliau mengucap rumah Abu Mansur Al-Hashim, beliau melihat kepala Al-Ma'mun bergetar kembali seperti tadi. Bahkan kali ini gerakannya lebih hebat dari yang sebelumnya. Anda harus bekerja sekali lagi, Said Abdallah, kata Imam Syafi'i pada kepala kepolisian metropolitan itu dengan tersenyum. "Apalagi yang perlu saya kerjakan, Tuan?" tanya Abdallah. "Anda harus mencatat lagi, yaitu nama-nama orang yang menjadi penghuni rumah Abu Mansur Al-Hashimi." "Baik, Tuan." Setelah catatan itu disodorkan pada Imam Syafi'i kembali, beliau pun membacanya pada telinga Al-Ma'mun, yaitu satu persatu. Ada sebanyak 7 orang keluarga Abu Al-Mansur, mulai dari dia sendiri, istrinya Hafsah, dan 5 orang anak-anaknya. Memang tepat seperti ramalan ulama besar. Itu semula, sebab sewaktu beliau membersihkan atau membisikkan nama, yaitu Ruqayyah putri Abu Mansur, yang ketiga, Al-Ma'mun menggeleng-gelengkan kepalanya seraya menangis terisak-isak. Ketika Imam Syekh mencoba membisiknya sekali lagi, Al-Ma'mun malah menjerit seraya mengigau di dalam tidurnya. "Alhamdulillah Amirul Mukminin," kata Imam Syafi'i pada Harun Ar-Rasyid yang semenjak tadi berdiri di sisi beliau. "Patutlah penyakit putra Amirul Mukminin ini tidak dapat disembuhkan oleh dokter yang manapun juga, karena anak muda ini menderita penyakit asmara atau mahabbah dalam bahasa Arabnya. Maksud Tuan, ia mengalami penyakit cinta." Harun Ar-Rasyid bertanya, "Benar, Amir Mukminin. Cara penyembuhannya satu-satunya jalan, Amir Mukminin, harus memanggil, yaitu gadis tersebut, ke istana." "Siapa gadis itu?" "Ruqayyah binti Abi Mansur Al-Hashimi." "Apa? Gadis itu bernama Ruqayyah?" tanya Harun Ar-Rasyid seperti tidak percaya. "Memang benar, Amir Mukminin." Harun Ar-Rasyid menghela nafas panjang. "Insya Allah saya akan mengusahakan agar ia bersedia
datang kemari, desah Khalifah dengan suara yang hampir-hampir tidak dapat didengar. Ruqayyah adalah mahasiswa tingkat terakhir pada Fakultas Sastra Universitas Baghdad. Ketika ia tiba di istana, ia melihat pemuda yang cukup dikenalnya itu kini terbaring di atas dipan dengan tubuh yang lelah kurus kering, hanya tinggal kulit pembalut tulang saja. Beberapa tetes air mata tampak mengalir yaitu pipi Ruqayyah yang montok, dan air matanya tersebut cepat-cepat diseka dengan sapu tangannya. "Nona mengenalnya bukan?" tanya Imam Syafi'i dengan tersenyum. Ruqayyah mengangguk sedih. "Coba Nona panggil namanya pelan-pelan." Ruqayyah menoleh sejenak ke arah Khalifah Harun ar-Rasyid yang berdiri di sebelah kirinya dengan wajah yang kaku. "Panggil dia, nak, dan dekatkan mulutmu ke telinganya," desak Khalifah. Gadis itu menurut. Al-Ma'mun, ucapnya lembut. "Aku berada di sisimu." Namun pemuda tersebut masih saja memejamkan matanya. "Ulangilah kembali, Nona, dan sedikit lebih keras," perintah Imam Syafi'i kembali. Al-Ma'mun, bukalah matamu, aku kini berada di sisimu. Bagaikan suara nafiri yang ditiup oleh para bidadari dari taman surga, suara lembut tersebut menyelinap sampai ke seluruh tulang sumsum Al-Ma'mun yang menyebabkan ia terbangun dan dari pingsannya. Pelan-pelan ia membukakan sepasang matanya, dan di depannya sekarang ia berdiri seorang gadis yang dipujanya selama ini, seperti tidak percaya terhadap apa yang dialaminya atau yang dilihatnya. Ia kemudian bertanya dengan suara terputus-putus, "Kaukah ini?" "Ya, aku Ruqayyah," jawab Ruqayyah seraya menganggukkan kepalanya. "Kau masih mencintai diriku, bukan?" tanya kembali. Ruqayyah tidak menjawab. Ia hanya menekukkan kepalanya sambil menangis terisak-isak. "Kenapa kau tidak menjawab pertanyaanku, sayang?" desak Al-Ma'mun kembali seraya berusaha bangkit dari tidurnya, namun dicegah oleh ayahnya karena badannya masih lemas sekali. "Aku tidak mampu menjawabnya," saut gadis tersebut dengan suara yang serak. "Oh ya, aku tahu kau telah bertunangan dengan kakakku Al-Amin," teriak Al-Ma'mun parau. "Dan kini kau bukan milikku lagi. Oleh karena demikian, keluarlah dari kamar ini. Cepat keluar!" Kembali Ruqayyah menangis terisak-isak. "Aku adalah gadis yang lemah, Al-Ma'mun," desanya, "sehingga aku tidak dapat berpaling dari kenyataan. Walaupun aku mencintai dirimu dengan sepenuh
penuh hatiku. Keluar, keluar, jerit Al-Ma'mun kembali. Tiba-tiba dari ambang pintu muncullah, yaitu kakaknya yang bernama Al-Amin dengan wajah yang murung. Sejenak ia menatap wajah Ruqayyah yang berdiri di antara ayahnya dan Imam Syafi'i. Kemudian bagaikan kilat ia lari menghampiri adiknya yang terlentang di atas tempat tidur. Dirangkulnya tubuh saudaranya itu. Kemudian ia berbisik dengan kata-kata terputus-putus. Al-Ma'mun adikku, maafkan kecerobohan kakak dik. Kakak telah bertindak gegabah sehingga membuat dirimu menderita. Maksud kakak? Desak Al-Ma'mun. Semuanya percakapan adik dengan Ruqayyah telah kakak dengar dari kamar sebelah. Memang selama ini kakak tidak mengetahui sama sekali bahwa jauh sebelumnya kau telah mengikat janji dengan Ruqayyah untuk membangun satu rumah tangga yang bahagia. Namun berhubung kakak tidak mengetahui hal tersebut, kakak telah memohon ayah agar beliau meminang Ruqayyah untuk diri kakak sendiri. Oleh karena demikian, tidaklah heran bila kau selama ini menderita, yaitu tekanan batin yang luar biasa. Lupakanlah semua itu kak, jawab Al-Ma'mun pelan. Tidak adikku, bantah Al-Amin. Aku akan mengembalikan Ruqayyah ini untukmu. Aku mengurungkan perkawinanku dengannya yang semestinya akan berlangsung bulan depan. Kau jangan berbuat begitu kak. Adikku, sambung Al-Amin. Kakak mencintai dirimu dengan setulus-tulus hatiku. Maka kakak akan rela berkorban segala-galanya demi untuk kesembuhan dirimu. Lagi pula kakak mengetahui dengan pasti bahwa Ruqayyah tidak mencintai kakak, karena selama ini kakak bertemu dengannya, ia selalu bungkam 1000 bahasa. Baru sekarang kakak mengetahui bahwa ia mencintai dirimu. Al-Amin kemudian mengangkat kepalanya, lalu memandang wajah Harun ar-Rasyid ayahnya dan wajah Imam Syafi'i secara silih berganti. Ayah dan Yai Imam Syafi'i, demi Allah pada saat ini saya akan menyerahkan yaitu Ruqayyah kembali kepada hatimu adikku Al-Ma'mun. Saya ulangi, ayah dan Ustadz Imam, demi Allah pada saat ini saya akan menyerahkan Ruqayyah kembali kepada hatimu adikku Al-Ma'mun. Itu memang keluar dari yaitu hati kecil suci nak, tanya Harun ar-Rasyid. Demi Allah ayah. Maka dengan langkah yang pelan Imam Syafi'i mendekati Al-Amin, lalu diletakkan tangan kanannya yang mulia itu di atas pundak anak muda itu Al-Amin. Kau adalah tokoh, kau adalah contoh, maksud saya kau adalah contoh yang paling agung dari kecintaan seseorang saudara terhadap saudaranya sendiri. Semoga Allah memberkati hidupmu dengan rahmat dan kasih sayangnya. Seusai peristiwa yang mengharukan tersebut, sakit Al-Ma'mun dari hari ke hari makin berkurang dan akhirnya lenyap sama sekali. Setelah ia melangsungkan perkawinan dengan Ruqayyah, 2 bulan kemudian
Sewaktu keduanya sedang berjalan-jalan di halaman, yaitu sebuah puri di pinggir sungai Tigris, Ruqayyah berkata pada suaminya itu, "Kau harus menyelesaikan studimu di kuliah hikmah, yaitu Fakultas Filsafat Al-Ma'mun." Saja Ruqayyah, jawab Al-Ma'mun dengan senyum. "Dan aku meramalkan bahwa kau kelak akan memangku jabatan khalifah juga sebagai pengganti ayahanda Harun al-Rashid." "Ah, kau ada-ada saja Ruqayyah," tambah Al-Ma'mun. "Aku sama sekali tidak menghendaki kedudukan tersebut, apalagi kakak Al-Amin lebih tua dariku. Maka dialah yang berhak memangku jabatan khalifah, yaitu setelah wafat. Tetapi tadi malam saya bermimpi bulan purnama turun ke dalam pangkuanmu." Mimpi aja, yaitu mimpi itu hanya bunga tidur. Demikian para pemirsa, yaitu cerita bahwa ada ulama besar yang bernama Imam Syafi'i radhiyallahu an, juga adalah seorang psikiater. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat masalah fitini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal